Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuli Arsalika Aprilia, NIM 203200217. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, media penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, bukti-bukti penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, jalur masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Adanya kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 mempelopori sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Peneliti asal Belanda, Piet Snapel, berargumen orang-orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi dan menetap di wilayah Gujarat dan Malabar untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian, orang India yang telah memeluk Islam inilah yang membawa ajaran Islam ke Nusantara. Teori ini diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang mirip dengan nisan yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Dua nisan tersebut sama-sama bercorak Gujarat. Kedua, teori Mekah. Teori ini beranggapan bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Menurut T.W. Arnold, pada sekitar abad ke-7 Masehi, para pedagang Arab telah mendominasi perdagangan barat sampai timur, sehingga sangat dimungkinkan apabila saat itu mereka telah berada di Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Dengan adanya perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah, sejarawan terkenal tanah air, Buya Hamka, turut mendukung teori ini. Menurut beliau, gelar Raja Samudra Pasai sama dengan gelar Raja di Arab, yaitu Al-Malik. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini beranggapan bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui pedagang yang berasal dari Persia. Bukti yang memperkuatnya adalah ditemukannya pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat sejak abad ke-11. Selain itu, ajaran yang marak pada awal sejarah masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13 adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Seorang tokoh bernama Muas menyebutkan bahwa kata Pasai itu sebenarnya berasal dari kata Persia. Teori Persia juga diperkuat dengan catatan sejarah dari Ibnu Battuta. Yang keempat, teori Cina. Teori ini beranggapan bahwa sejarah masuknya Islam ke Nusantara adalah melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori Cina diperkuat dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama di wilayah Sumatera bagian selatan. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan media penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. Media Islamisasi melalui perdagangan dinilai sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan secara langsung. Yang kedua, melalui perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga
penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar. Saat menikah dengan saudagar Islam, proses sebelumnya adalah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Berawal dari situ, kemudian banyak kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Yang ketiga, tasawuf. Salah satu saluran Islamisasi yang dinilai memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyebaran ajaran Islam adalah tasawuf. Dalam hal ini, para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Dalam konteks penyebaran ajaran Islam, para pengajar tasawuf atau para syufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia. Yang keempat, melalui pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Proses pendidikan dan pengajaran Islam sudah berlangsung sejak Islam ke Nusantara. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab-kitab, setelah keluar dari suatu pesantren itu, maka akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan dan meneruskan penyebaran agama Islam. Yang kelima, melalui kesenian. Saluran Islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Sebagai contoh seni bangunan yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Kuno Demak, Sendang Dhuwur Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, dan yang lainnya. Contoh lain dalam seni adalah pertunjukan wayang yang digemari oleh masyarakat di Indonesia. Melalui cerita-cerita wayang itu, disisipkan pula ajaran agama Islam. Dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir untuk memintaskan wayang. Ia tidak pernah meminta upah kepada para penontonnya, namun ia menyuruhnya untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Saluran kesenian-kesenian lainnya yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam antara lain seperti sastra, yang berupa hikayat, babad, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi terhadap rajanya, dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Subbab yang terakhir adalah bukti-bukti penyebaran Islam di Indonesia. Bukti-bukti tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama di Sumatera. Bukti-buktinya antara lain berita Cina Zaman Tang tentang adanya masyarakat Muslim di daerah Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi. Bukti yang kedua adalah berita Marco Polo yang singgah di Perlak, sebuah kota Muslim di Aceh pada tahun 1292 Masehi. Yang ketiga, berita Tom Pires. Dalam tulisannya Suma Orientalnya menuliskan bahwa di bagian pesisir Sumatera Utara dan Timur, yaitu mulai dari Aceh sampai Palembang, sudah banyak masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam. Dan bukti yang terakhir adalah berita dari Ibnu Battuta yang menyatakan bahwa ia mengunjungi kerajaan Islam Samudra Pasai pada tahun 1345. Kedua di Jawa, bukti-buktinya antara lain yang pertama, batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1085 Masehi. Yang kedua, makam Syekh Maulana Mal Ibrahim
di Gresik yang berangkat tahun 1419 Masehi. Bukti yang ketiga yaitu nisan kubur situs Troloyo dan Trowulan di Jawa Timur, menunjukkan makam orang-orang Muslim dengan tarikhnya menggunakan tahun Saka, bukan tahun Hijriyah. Bukti yang selanjutnya yaitu berita Mahuan pada tahun 1413 sampai 15 Masehi. Ia pernah melakukan pelayaran untuk mengunjungi pesisir Jawa. Dalam bukunya yang berjudul Ying Yai Shenlan diceritakan keberadaan orang-orang Muslim di Gresik. Dan bukti yang terakhir yaitu berita Tom Pierce, menyebutkan bahwa sudah ada kerajaan bercorak Islam di Demak dan daerah-daerah lainnya di pesisir utara Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Yang ketiga di Kalimantan, bukti-buktinya antara lain, yang pertama Hikayat Banjar, memberikan informasi mengenai masuknya Islam di Kalimantan Selatan, menceritakan bahwa telah terjadinya perebutan kekuasaan antara Pangeran Samudra dengan Pangeran Tumenggung. Lalu, Pangeran Samudra meminta bantuan Demak dengan syarat ia dan rakyatnya akan masuk Islam kelak. Selanjutnya adalah Hikayat Kutai, memberikan informasi masuknya Islam di Kalimantan Timur. Disebutkan bahwa telah datang 2 orang Muslim yang bernama Tuan Di Bandang dan Tunggang Pangarang. Dan yang keempat di wilayah Maluku. Bukti-buktinya antara lain yang pertama, Tom Pierce dan Antonio Galvano mengabarkan bahwa antara tahun 1460 sampai 1465 Islam telah masuk ke Maluku. Raja Ternate telah memeluk Islam dan hanya Raja Ternate yang disebut Sultan. Dan bukti yang kedua adalah Hikayat Tanah Itu yang ditulis oleh Rijali. Hikayat ini memberikan informasi mengenai masuknya Islam di Ternate. Diperoleh informasi bahwa ia pernah menemani rajanya yang bernama Zainal Abidin ke Giri, Jawa Timur untuk belajar Islam. Dan yang terakhir di wilayah Sulawesi. Bukti-buktinya antara lain yang pertama, Tom Pierce memberikan informasi tentang keberadaan Islam di Sulawesi. Di daerah Goa pada abad ke-16 telah terdapat masyarakat Muslim dan orang-orang Portugis. Dan bukti yang kedua yaitu Hikayat Kutai yang memberikan informasi tentang masuknya Islam di Makassar oleh Tuan Di Bandang sekitar tahun 1575. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di sini saya Rifdatul Aisy Santri, NIM 203200228 akan menjelaskan tentang perkembangan Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Nusantara tidaklah bersamaan dengan berdirinya kerajaan Islam di Nusantara ini. Tidak pernah terjadi dalam sejarah kedatangan agama Islam langsung mendirikan kerajaan Islam. Antara datangnya agama Islam dengan berdirinya sebuah kerajaan Islam melintasi waktu yang cukup lama. Sementara itu, sebelum agama Islam masuk, telah berdiri kerajaan yang mendapat pengaruh agama Hindu dan Buddha. Karena itulah, tentu agama baru yang masuk melalui proses yang lama dapat diterima oleh masyarakat sebagai agama. Masuknya agama Islam memang ada kaitannya dengan kegiatan perdagangan dan juga pelayaran pada masa lampau. Pada waktu itu, banyak sekali para pedagang yang berasal dari India dan Cina yang mengadakan hubungan dagang dengan pedagang-pedagang yang ada di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan pelayaran dan perdagangan semakin berkembang dan meluas. Kemudian pada sekitar abad 7 dan 8 Masehi, para pedagang Islam dari Timur Tengah mulai banyak yang datang berlayar ke Selat Malaka hingga sampai ke perairan Nusantara. Ketika itu di Indonesia telah berdiri sebuah kerajaan yang sangat besar, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Masuknya Islam ke Nusantara bertepatan pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Literatur kuno Arab yang berjudul Ajaib Al-Hind yang ditulis oleh Buzug bin Syahriar Al-Romhurmuzi pada tahun 1000 menuliskan bahwa terdapat perkampungan-perkampungan Muslim di wilayah Zabad atau
Sriburusa yang lebih dikenal dengan nama Sriwijaya. Waktu itu kerajaan Sriwijaya terkenal dengan tempat singgah dan bongkar barang-barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang dari luar ke wilayah Nusantara. Maka dari itu kemungkinan para pedagang dari Timur Tengah mereka pernah bersinggah di Sriwijaya. Oleh sebab itu kerajaan Sriwijaya dikenal dengan istilah Zabak atau Zabai oleh para pedagang Islam. Hal ini sangat bisa diterima karena zaman itu adalah masa keemasan kerajaan Sriwijaya. Salah satunya kerajaan dengan bandar terbesar di Nusantara pada masanya. Bandar dalam pengertian merupakan tempat berlabuh kapal-kapal atau persinggahan kapal-kapal dagang. Bandar juga merupakan pusat perdagangan di pesisir laut. Bahkan juga digunakan sebagai tempat tinggal para pengusaha perkapalan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terletak pada jalur perdagangan internasional, memiliki banyak bandar besar. Bandar-bandar ini pada masa lalu memiliki peranan dan arti yang sangat penting dalam proses masuknya Islam ke Nusantara. Hal ini dikarenakan di bandar-bandar inilah para pedagang beragama Islam memperkenalkan Islam kepada para pedagang lain ataupun kepada penduduk lokal. Bisa juga dikatakan bahwa bandar menjadi pintu masuk penting dan pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Hal ini bisa dilihat dari fakta bahwa pusat kerajaan Islam pada umumnya secara geografis terletak di pesisir dan muara sungai. Bandar juga menjadi tempat para pedagang untuk berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Selain berdagang, para pedagang Islam juga melakukan syiar agama kepada Islam kepada penduduk setempat. Selanjutnya bahkan ada yang menetap, mendirikan perkampungan dagang Islam seperti perkampungan Pepajon yang didirikan oleh pedagang dari Gujarat. Demikian maka intensitas interaksi antara pedagang Islam dan penduduk setempat semakin sering. Bahkan hingga terjadi pernikahan antara pendatang dan wanita pribumi. Dengan semakin eratnya hubungan antara pedagang dan Islam dengan pedagang dari Indonesia tersebut juga menjadi berpengaruh masuknya agama Islam di kawasan Nusantara. Pada umumnya para pedagang Islam selain untuk berdagang, mereka juga memperkenalkan atau menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Melalui hubungan dagang tersebut, para penduduk di Indonesia menjadi lebih mengenal dengan agama Islam dan banyak dari mereka yang memutuskan untuk masuk Islam. Selanjutnya, penguasaan Selat Malaka oleh Sriwijaya sangat penting karena merupakan kunci bagi pelayaran dan perdagangan internasional masa itu. Kedatangan pedagang-pedagang muslim tidak terasa. Akibatnya bagi kerajaan di Asia Tenggara dan Timur jauh. Akan tetapi, 2 abad kemudian yaitu abad ke-9 telah terjadi pemberontakan oleh petani Cina yang dalam pemberontakan tersebut masyarakat muslim di sana telah turut serta dan banyak di antaranya yang terbunuh. Sebagian penduduk muslim yang selamat melarikan diri dan menetap di Kedah. Kaisar Cina yang diberontak itu adalah Hisung dari dinasti Tang. Kaum muslimin yang menetap itu kemudian melakukan kegiatan politik dan ini berakibat terjadi pertentangan antara Sriwijaya dengan negeri Cina karena Kedah berada di bawah perlindungan Sriwijaya. Kondisi Sriwijaya pada abad ke-13 sudah mulai menurun dan perdagangannya sudah lemah. Hal itu merupakan situasi menguntungkan bagi pedagang muslim. Pedagang-pedagang muslim di beberapa daerah memperoleh keuntungan politik, yang dalam hal itu mereka merupakan pendukung politik berdirinya kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan pertama yang terbentuk dengan corak Islam ini adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13. Kedatangan agama Islam ke Nusantara mendatangkan kecerdasan dan kebudayaan bangsa. Agama Islam pada gilirannya mengangkat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berbudaya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kebudayaan lahiriah tampak pada benda-benda budaya Islam seperti bangunan masjid-masjid dan surat yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Mimbar-mimbar masjid serta ukiran-ukiran berupa hiasan pada mimbar, kaligrafi yang sangat disenangi kaum muslim serta busana yang dikenal sebagai busana muslim juga merupakan kebudayaan lahiriah yang lahir karena pengaruh agama Islam. Sementara itu, kebudayaan batiniah yang muncul dari akibat masuknya agama Islam antara lain berupa adat istiadat dan budi pekerti yang terformat dari ajaran Islam yang membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia adalah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.
Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat runtuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun dari 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pase dan Berlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Selanjutnya, menurut catatan Ahmad Hashim, Kesultanan Berlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 804 Masehi. Kesultanan ini terletak di wilayah Perlak, Aceh Timur, Nangro Aceh Darussalam, Indonesia. Kesultanan Perlak berdiri pada tahun 840 dan berakhir pada tahun 1292. Proses berdirinya tidak terlepas dari pengaruh Islam di wilayah Sumatera. Sebelum Kesultanan Perlak berdiri, di wilayah Perlak tersebut sebenarnya sudah berdiri negeri Perlak yang raja dan rakyatnya merupakan keturunan dari Maharaja Pohela, Murah Perlak Syahir Nui, serta keturunan dari pasukan-pasukan pengikutnya. Selanjutnya Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara pada tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Para Meswara berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra Raja Sang Agi. Pada saat itu ia masih menganut agama Hindu. Ia melarikan diri ke Malaka karena kerajaannya di Sumatera runtuh akibat diserang Majapahit. Pada saat Malaka didirikan, di situ terdapat penduduk asli dari suku laut yang hidup sebagai nelayan. Selanjutnya, Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Nama kerajaan ini berasal dari ibu kotanya yang berada di Pagaruyung. Kerajaan ini didirikan oleh seorang pangeran dari Majapahit bernama Aditya Warman pada tahun 1347. Kerajaan Pagaruyung menjadi Kesultanan Islam sekitar tahun 1600-an. Walaupun Aditya Warman merupakan pangeran dari Majapahit, ia sebenarnya memiliki darah Melayu. Dalam sejarah ini, pada tahun 1286, Raja Kertanegara menghadiahkan Arca Amogapaca untuk Kerajaan Damasraya di Minangkabau. Sebagai imbalan atas pemberian itu, Raja Dharmasraya memperkenalkan dua putrinya, Dara Petak dan Dara Jingga, untuk dibawa dan dipersunting oleh bangsawan Singosari. Dari perkawinan Dara Jingga inilah kemudian lahir Aditya Warman. Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 hingga awal abad ke-13 Masehi mencapai zaman keemasan di era pemerintahan Balaputra Dewa. Kemunduran kerajaan ini berkaitan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di Sumatera dan munculnya kekuatan Singosari dan Majapahit di Pulau Jawa. Secara umum, penelitian sejarah mengenai Kutai amat kurang. Bahkan situs purbakala tempat ini ditemukannya peninggalan kerajaan Kutai banyak yang rusak. Akibat kegiatan penambangan, periode gelap sejarah Kutai ini sedikit terkuak pada abad 13 ke atas. Seiring berdirinya kerajaan Kutai Kartanegara dengan Raja pertama Aji Batara Agung Dewa Sakti pada tahun 1300 sampai 1325, pusat kerajaan berada di tepian Batu atau Kutai Lama. Dalam perkembangannya, Raja Kutai Kartanegara Aji Pangeran Sinum Panji mendapat berhasil menaklukkan kerajaan Kutai Martadipura pada abad ke-16 dan menyatukan dengan kerajaannya, Kutai Negara. Selanjutnya, gabungan dua kerajaan tersebut dinamakan Kutai Negara ing Martadipura. Pada abad ke-17, Islam mulai masuk dan diterima dengan baik di kerajaan Kutai Kartanegara. Selanjutnya, Islam menjadi agama resmi di kerajaan ini dan gelar raja diganti dengan Sultan. Sultan yang pertama kali menggunakan nama Islam adalah Sultan Haji Muhammad Idris pada tahun 1735
sampai 1778. Selanjutnya, Sultan Suryasah telah membuka era baru di Kerajaan Banjar. Dengan masuk dan berkembangnya agama Islam, Kerajaan Banjar yang dimaksud di sini adalah kerajaan pasca masuk agama Islam. Sementara era negara Dipa dan Daha merupakan era tersendiri yang melatar belakangi kemunculan Kerajaan Banjar. Diperkirakan Suryasah meninggal dunia sekitar tahun 1550 Masehi. Seiring masuknya kolonial kulit putih Eropa, Kerajaan Banjar kemudian dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1860, tepatnya pada tanggal 11 Juni. Sebelumnya, perkenalkan saya Rabiatul Latawiyah, NIM 203200233. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rifda tentang perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia ada dua tahap. Yang pertama sebelum kemerdekaan, yang kedua setelah kemerdekaan. Yang kita bahas pertama adalah sebelum kemerdekaan. Di situ ada birokrasi keagamaan. Birokrasi keagamaan di dalamnya terdapat dua perlakuan, yaitu perdagangan dan pusat-pusat politik. Oleh karena penyebaran Islam bermula di Indonesia itu dilakukan para pedagang, maka pertumbuhan komunitas Islam bermula di berbagai pelabuhan-pelabuhan penting, seperti di Sumatera, Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Kerajaan-kerajaan Islam yang pertama berdiri juga di daerah pesisir. Demikian halnya dengan Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Cirebon, Ternate, Tidore. Dari sana, kemudian Islam menyebar ke daerah-daerah sekitar. Begitu pula yang terjadi di daerah Sulawesi dan Kalimantan. Di samping merupakan pusat-pusat politik dan perdagangan, ibu kota kerajaan juga merupakan tempat berkumpulnya para ulama dan para mubalik Islam. Ibnu Battuta menceritakan Sultan Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Al-Malik Al-Zahir, dikelilingi oleh ulama dan para mubalik Islam, dan raja itu sendiri sangat menggemari diskusi mengenai masalah-masalah keagamaan. Selanjutnya ada ulama dan ilmu keagamaan. Yang pertama, ulama. Penyebaran dan pertumbuhan kebudayaan Islam di Indonesia terutama terletak di pundak para ulama. Paling tidak, ada dua cara yang dilakukannya. Yang pertama, membentuk kader ulama yang akan bertugas sebagai mubaligh ke daerah-daerah yang lebih luas. Cara ini dilakukan di dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan pesantren di Jawa, surau di Minangkabau, daya di Aceh. Yang kedua, melalui karya-karya yang tersebar dan dibaca di berbagai tempat yang jauh. Karya-karya tersebut mencerminkan perkembangan pemikiran dan ilmu-ilmu keagamaan di Indonesia pada masa itu. Dunia pemikiran yang berkembang di Indonesia bagaimanapun mempunyai akar pada tradisi pemikiran yang telah berkembang di pusat-pusat dunia Islam tersebut sebelumnya. Selanjutnya, ilmu-ilmu keagamaan. Pada abad 16 dan 17, pemikiran Islam pada masa itu Indonesia memang banyak sekali diwarnai atau dihiasi oleh pemikiran tasawuf. Selain melalui karya-karya ulama Aceh itu, paham wujudiyah tersebar ke daerah Jawa melalui penyebaran Tarekat Syataria. Murid-murid Abdurrauf Singkal, di antaranya adalah Abdul Muhyi, pengarang kitab Martabat Kang Pitutu atau disebut Martabat yang 7, yaitu seorang wali yang dikeramatkan di daerah Priangan, dan dari daerah ini tersebut Tarekat Syataria menyebar ke daerah Cirebon yang menjadi pusat kesultanan. Yang kedua, pada abad ke-19. Pada abad ke-19, pemikiran Islam di Indonesia mulai bergeser ke pemikiran fikih, seperti tergambar dalam karya-karya ulama pada masa itu. Di antaranya, ulama-ulama yang produktif menulis adalah Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjari, yang menulis sebuah kitab Sabiul Muntahid, sebuah kitab fikih, dan kitab
Perukuman Melayu. Yang kedua ada Haji Ahmad Ripangi dari Kalisa yang menulis banyak buku, diantaranya adalah Husnul Muthalib, Asnal Maghazid, Jam'ul Masail, Abya'u Dauda'ij, dan Riyatul Himma yang umumnya membahas usuluddin, fikih, dan tasawuf. Selanjutnya yang ketiga adalah arsitek bangunan. Oleh karena perbedaan latar belakang budaya, arsitek bangunan Islam di Indonesia juga berbeda dengan arsitek bangunan Islam di dunia lainnya. Hal itu dapat dilihat dari hasil-hasil arsitek bangunan di Indonesia yang dilihat dari seni bangunannya pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Antara lain dilihat dari masjid-masjid kuno Demak, Sendang Dhuwur Agung Kesepuan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, dan di daerah-daerah lainnya. Masjid-masjid itu menunjukkan keistimewaan dalam dinahnya yang berbentuk persegi 4 atau bujur sangkar dengan bagian kaki yang tinggi serta pecal. Atapnya bertumpang 2, 3, 5 atau lebih, dikelilingi parit atau kolam air di bagian depan atau sampingnya yang berserambi. Terus bagian-bagian lainnya juga dapat dilihat seperti halnya mihrab dengan lengkungan pola kalamakara, terus mimbar yang mengingatkan akan ukiran-ukiran pola teratai, matsaka atau memolo yang menunjukkan pola seni-seni bangunan tradisional yang telah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan Islam. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia yang kedua yaitu setelah kemerdekaan. Di situ disebutkan yang pertama ada Departemen Agama. Sebagaimana telah disebutkan sejak awal kebangkitan nasional, posisi agama sudah mulai dibicarakan dalam kaitannya dengan politik atau negara. Departemen Agama dulu namanya Kementerian Agama yang didirikan pada Kabinet Syahir yang mengambil keputusan pada tanggal 3 Januari 1946. Sebelum terbentuknya kementerian ini, ada pembahasan mengenai apakah kementerian ini akan dinamakan Kementerian Agama Islam ataukah Kementerian Agama. Akhirnya diputuskan menjadi Kementerian Agama yang pertama-tama mempunyai 3 seksi dan kemudian 4 seksi, masing-masing untuk kaum muslimin, kaum protestan, umat katolik, dan umat Hindu-Buddha yang dulunya disebut dengan agama Hindu Bali. Ada 2 pendapat yang didukung oleh 2 golongan yang bertentangan tentang hal itu. Yang pertama, golongan berpendapat, yaitu negara Indonesia merdeka hendaknya merupakan sebuah negara sekuler, negara yang dengan jelas memisahkan persoalan agama dan politik. Yang kedua, golongan lainnya berpendapat, yaitu negara Indonesia merdeka adalah negara Islam. Dari kedua pendapat itu tersebut terlihat misalnya sebelum kemerdekaan dalam polemik antara Soekarno dan Agus Salim, kemudian dengan M. Nasir di akhir tahun 1930-an dan awal tahun 1940-an, diskusi dan perdebatan di dalam sidang-sidang PKI yang menghasilkan Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan, persoalan itu juga terbongkar kembali di dalam sidang-sidang konstitusional hasil pemilihan umum 1955 yang berakhir dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu kembali kepada Undang-Undang 1945. Dalam hal itu, salah satu tugas penting yang dilakukan Departemen Agama yaitu menyelenggarakan, membimbing, dan mengawasi pendidikan agama. Selanjutnya, yang kedua yaitu pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam di Indonesia itu mendapat perhatian yang lebih serius. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 mengajukan agar pendidikan madrasah diteruskan. Badan ini juga mendesak pemerintah agar memberikan bantuan kepada madrasah.
Selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah berkembang dalam beberapa bentuk sejak zaman penjajahan Belanda. Salah satu bentuk pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah pesantren yang tersebar di berbagai pelosok. Tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain. Lembaga ini dipimpin oleh seorang ulama atau kiai. Untuk tingkatan lanjutan, tidak ada kurikulum yang jelas pada lembaga ini. Kemajuan seseorang penuntut sangat ditentukan oleh kerajinan, kesungguhan, dan ketekunan masing-masing. Selanjutnya, Islam di awal abad ke-20. Persoalan administrasi dan organisasi pendidikan mulai mendapat perhatian beberapa kalangan atau organisasi. Kurikulum mulai jelas, belajar untuk memahami dan bukan sekedar menghafal. Ditekankan pada pengertian ini ditumbuhkan, dan itulah yang dinamakan dengan madrasah. Pada umumnya, madrasah ini dibagi menjadi dua jenjang, yaitu yang pertama tingkat dasar yang dinamakan dengan madrasah ibtidaiyah yang kurang lebih selama 5-7 tahun. Yang kedua, tingkat lanjutan yang dinamakan madrasah sanawiyah selama sekitar 3-5 tahun. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hukum Islam. Salah satu lembaga Islam yang sangat penting yang juga ditangani oleh Departemen Agama adalah hukum atau syariat. Pengadilan Islam ini di Indonesia membatasi dirinya pada soal-soal hukum muamalat yang bersifat pribadi. Keberadaan lembaga peradilan agama di masa Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari masa kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, pengadilan agama mengalami perubahan. Setelah Indonesia merdeka, jumlah pengadilan agama bertambah, tetapi administrasinya tidak segera dapat diperbaiki. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia meskipun demikian tetap saja masih sulit dilakukan karena belum ada komplikasi, apalagi kodifikasi hukum Islam yang dapat diwajibkan menggunakan pada tanggal 21 Maret 1984. Bersama diterbitkan surat keputusan bersama SKB antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang menetapkan terbentuknya sebuah panitia dengan tugas mengenai pelaksanaan komplikasi. Selanjutnya, yang keempat yaitu haji. Pada tahun 1926 atau 1927, Indonesia termasuk negeri yang banyak mengirimkan jemaah haji ke Mekah. Pada masa itu, Indonesia mengirimkan jemaah haji sekitar 52.000 orang untuk pergi ke Mekah. Sesungguhnya angka itu baru pada tahun-tahun terakhir yang terlewati, tetapi pada umumnya dalam keadaan biasa jumlah jemaah haji meningkat cepat karena memang keinginan menunaikan ibadah haji itu semakin kuat. Yang kedua, pada tahun 1950, sebelum sebuah yayasan yaitu Yayasan Perjalanan Haji Indonesia didirikan di Jakarta. Pemerintah memberikan kuasa kepada yayasan itu untuk menyelenggarakan perjalanan haji. Yang ketiga yaitu pada tahun 1961 sampai 1964. Dalam tahun 1961 itu juga suatu perusahaan penyelenggaraan baru perseorangan terbatas Arafat, perseorangan yang didirikan dengan modal yang berasal dari para jemaah haji atau calon jemaah itu sendiri. Selanjutnya, pada tahun 1964, panitia perbaikan haji diganti dengan badan baru yaitu Dewan Urusan Haji. Dewan ini mengajak PHI untuk kembali mengurus jemaah haji. Namun di dalamnya masih campur tangan pemerintah semakin besar karena tanggung jawab penyelenggaraan haji terletak pada pemerintah setempat. Namun setelah usaha yang dilakukan itu tidak ada yang berhasil baik. Yang keempat yaitu pada saat 1966. Setelah Soekarno jatuh pada tahun 1966, organisasi-organisasi swasta mulai lagi melakukan kegiatan-kegiatan menyelenggarakan perjalanan haji. Banyak umat Islam yang menjadi korban dari kegiatan ini. Pada para jemaah haji ada yang tidak dapat berangkat atau dibiarkan tanpa layanan dalam perjalanan. Yang kelima, pada tahun 1970,
Sejak awal tahun 1970, banyak para pejabat tinggi pemerintah, termasuk menteri yang tidak ketinggalan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Bahkan dari kalangan merekalah Amir Al-Hajj atau pemimpin jamaah haji Indonesia ditutup banyak umat Islam karena menjadi korban dari kegiatan ini. Para jamaah haji ada yang tidak dapat berangkat atau dibiarkan tanpa layanan dalam perjalanan. Ini merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah kemudian pada tahun 1970 memegang monopoli perjanjian haji. Alasan pemerintah melakukan monopoli dalam perjalanan penyelenggaraan haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah merasa bertanggung jawab atas penyelenggaraan perjalanan haji agar masyarakat mereka tentram dan terjamin. Yang kedua, kemungkinan berasal dari faktor laba. Selanjutnya yang ke-6 yaitu awal tahun 1980-an dikenal adanya ongkos naik haji atau ONH plus yang tentu berbeda dengan ONH biasa dalam hal pelayanan. Karena kelebihan pelayanan itu, maka biayanya juga lebih mahal dari ONH biasa. Kelebihan biayanya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan fasilitas yang diterima oleh calon jemaah haji tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut MUI. Di samping Departemen Agama, cara lain pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi Islam adalah dengan mendirikan Majelis Ulama, yaitu suatu program pemerintah apalagi yang berkenaan dengan agama hanya bisa berhasil dengan baik bila disokong oleh ulama. Karena itu, kerjasama antara pemerintah dan ulama perlu terjalin dengan baik. Pertama kali Majelis Ulama didirikan pada masa pemerintahan Soekarno. Majelis ini pertama-tama berdiri di daerah-daerah karena diperlukan untuk menjamin keamanan. Di Jawa Barat berdiri pada tanggal 12 Juni 1958. Diketahui oleh seorang panglima militer setelah keamanan sudah pulih dari pemberontakan DITII tahun 1961, Majelis Ulama ini bergerak dalam kegiatan-kegiatan ini di luar persoalan keamanan seperti dakwah dan pendidikan. Dalam pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia yang disahkan dalam kongres tersebut disebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai 1. Memberikan fatwa dan nasihat mengenai naskah keagamaan dan kemasyarakatan, yaitu diberikan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamnya, yaitu dengan memelihara serta meningkatkan suatu kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama. Yang keempat yaitu penghubung antara ulama dan pemerintah, yaitu dengan menjadi penerjemah umbal baik antara pemerintah dan umat guna menyesuaikan pembangunan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.